mampu mengendalikan diri sepenuhnya. Jadi cirinya orang yang mindful itu sebenarnya di dua rumus yang terakhir itu. Orangnya jadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kata Filsafat. Nah, ini ada formulanya, formula mindfulness. Jadi rumusnya mindfulness itu adalah yang pertama, mari kita hidup dengan sadar makna dan tujuan. Intinya hidup yang sadar. Yang kedua, mari kita menikmati proses. Jadi selama ini mungkin kita lebih terlatih menikmati itu ya hasil. Tapi sebenarnya hidup ini sudah bisa kita nikmati sejak proses. Jadi tidak hanya skripsi yang sudah jadi, yang indah bisa dinikmati, tapi proses menyusun skripsi itu sebenarnya juga indah. Kalau tidak percaya boleh tanya kenangan-kenangan waktu nyusun skripsi pada teman-teman yang sudah lulus. Itu nanti ceritanya bisa macam-macam. Jadi keindahan itu tidak hanya ada di hasil, tapi juga di proses. Misalnya yang sekarang sudah menikah, suami istri yang semula pacarannya lama atau ngejar-ngejarnya lama. Loh itu kan sejak proses sebenarnya sudah indah. Itu sampai anak cucu bisa diceritakan itu proses ngejar-ngejar, proses pacaran sampai menikah. Jadi proses itu indah. Perjuangan kita meraih pekerjaan misalnya. Memang melelahkan, capek, tapi nanti kalau sudah dapat pekerjaan ini, proses ini juga bisa kita ceritakan pada anak cucu kita sebagai kenangan yang indah. Maka mindful itu antara lain kita menikmati hidup sejak proses. Kemudian ya olah pikir, ya olah fisik. Jadi mindful itu bukan berarti orang pasif, tapi juga aktif. Jadi hidup ini ya memerlukan keterlibatan fisik kita, keterlibatan pikiran kita sepenuhnya. Kemudian memberikan keseimbangan pada otak, pada pikiran kita. Jadi ya otak kita itu kan ada bagian kiri, bagian kanan, ada unsur-unsur matematisnya, tapi ada juga unsur seninya. Otak juga diberi keseimbangan, ada istirahatnya, ada dipakainya. Kita tahu porsi-porsinya, jangan sampai overthinking, jangan sampai tidak dipakai sama sekali, dan lain sebagainya. Kemudian mindful juga adalah kita bersikap tenang, mampu mengendalikan diri sepenuhnya. Jadi cirinya orang yang mindful itu sebenarnya di dua rumus yang terakhir itu. Orangnya jadi tenang. Menyikapi fenomena apapun, dia tenang. Dan mampu mengendalikan diri. Tidak reaktif. Bukan berarti diam saja. Tapi dia mendahulukan berpikir mendalam, mendahulukan menikmati apa yang terjadi, mendahulukan proses dan orientasi pada makna dan tujuan. Jadi ini kemampuan mengendalikan diri namanya. Jadi inilah rumusnya. Jadi kalau teman-teman ingin mengembangkan perilaku yang mindful, ya kita sadar makna, sadar tujuan. Kita mampu menikmati proses, termasuk menikmati hasil juga pastinya. Kita aktif, tidak pasif. Hidup kita seimbang, ya lahir, ya batin.
Ya aspek otak kanan, ya aspek-aspek otak kiri, ya berpikir kritis, ya berpikir kreatif, dan tenang serta mampu mengendalikan diri sepenuhnya. Inilah seorang yang mindful. Baik. Tadi saya jelaskan ya, ini mindfulness itu banyak dipakai di dunia psikologi hari ini. Ada banyak manfaatnya. Itu saya tulis misalnya mengatasi problem-problem psikologis dan psikosomatis. Psikosomatis itu sebenarnya awalnya problem pikiran, tapi efeknya ke sakit tubuh. Awalnya sih karena kita stres, tugas-tugas kuliah terlalu banyak. Akhirnya kepikiran tugas-tugas kuliah, terus imunitas kita drop. Terus datanglah penyakit, kepala kita pusing, perut kita mules misalnya. Tiap kali ingat tugas kuliah, perut kita rasanya mules, mual. Tiap hari terus, itu namanya gejala psikosomatis. Muncul kecemasan-kecemasan dalam diri kita. Jadi ini dari pikiran ke fisik. Ada yang unik, kadang-kadang ada orang itu yang sekarang kan zamannya Google ya, rajin baca Google tentang penyakit-penyakit, mungkin ciri-cirinya orang stroke, ini ciri-cirinya orang sakit jantung, ini ciri-cirinya orang kena angin duduk misalnya. Itu kita ngerti semua dari Google. Ini tidak sadar kadang-kadang terus mempengaruhi kita. Kita pusing sedikit saja, terus kita sambung-sambungkan, wah ini jangan-jangan gejala stroke ini. Kita perut mules sebentar, wah ini gejala penyakit jantung ini. Buktinya kok saya berdebar-debar ini. Orang hidup normal ya mesti aja berdebar-debar. Tapi karena kemarin baru baca Google ciri-ciri orang sakit jantung, wah ini kita begitu agak capek sedikit berdebar-debar, wah ini sakit jantung ini. Akhirnya kita lemes beneran, akhirnya ya kita perlu obat beneran, akhirnya ini banyak gejala-gejala kecemasan yang hari ini kalau mengikuti beberapa survei, jumlahnya orang-orang yang mengalami problem kecemasan itu semakin meningkat. Jadi penyakit yang berawal dari pikiran tapi kemudian melahirkan penyakit fisik beneran. Nah, mindfulness bisa jadi opsi untuk kita keluar dari jebakan kecemasan tadi. Jadi ada anxiety, itu kecemasan, termasuk adiksi. Adiksi itu ketergantungan. Orang yang mendapat ketergantungan itu kan orang yang sudah tidak bisa lagi mengontrol dirinya. Itu namanya ketergantungan. Yang paling terkenal kan narkoba misalnya. Mungkin kalau ditanya baik-baik saat sadar, dia akan jawab narkoba itu jelek, narkoba itu merusak, dan lain sebagainya. Tapi karena sudah ketergantungan, dia tidak bisa lepas dari jebakan itu. Itu namanya adiksi. Saya tidak tahu teman-teman punya ketergantungan apa. Kadang-kadang orang itu ya aneh-aneh, ada yang ketergantungan kopi, ada yang ketergantungan rokok. Hari ini sangat banyak orang yang ketergantungan HP misalnya. Kita kan tidak bisa lepas sama sekali dengan HP hari ini. Nah ini hati-hati juga, adiksi itu ya sifatnya pasti tidak positif untuk psikis. Agresi. Jadi orang yang nggak mampu mengontrol kemarahan dirinya. Suicidality, ini orang-orang putus asa yang sudah tidak sanggup lagi untuk hidup. Ini kan mungkin saking beratnya beban yang dia rasakan, saking sulitnya dia menerima situasi yang dia hadapi. Depresi, rasa sakit, tidak bisa tidur, hipertensi, dan lain sebagainya, termasuk mengurangi stres, meningkatkan fokus hidup, keseriusan hidup.
ini manfaat-manfaatnya. Jadi makanya yuk teman-teman boleh mulai latihan. Mudahnya ini melatih kita untuk hidup secara lebih serius, secara lebih sadar, apapun yang kita lakukan.